lain. Kisi kristal itu apa? Basis itu apa? Raise hand, please. Wait, let me check. Kalau raise hand harusnya jadi muncul di atas kan ya? Aku, Bu, tapi gak bisa raise hand, Bu. Ya udah ngomong aja. Kisi kristal itu susunan titik-titik imajiner yang menunjukkan pola periodik di mana atom-atom bisa ditempatkan. Terus kalau basis itu Hmm. atom atau kelompok atom yang ditempatkan pada tiap titik kisi kristal. Jadi kalau kisi itu rak kosongnya, jadi si basis itu isinya atau atom-atom yang ditempatkan di titik rak. Apakah atom-atom yang atom atau kumpulan atom dalam basis posisinya harus pas pusat atomnya itu di kisinya? Gimana, Bu? Apakah atom-atom itu harus atau kumpulan atom posisinya itu harus pas di bagian tengah-tengah atomnya ketika menempati kisi kristal? Kan ini di sini kan ada bagaimana nih saya nulisnya? Begini ya, mana sih kisi kristal? Ya tadi ada kisi kristal sama basis. Jadi kisi kristal itu yang teraturnya gitu ya. Titik-titik teratur gitu, titik-titik periodik gitu ya, yang tempat di mana basis-basis itu berada. Nah, apakah basis-basis tersebut nih, basis yang ini harus posisinya itu di sini, terus di sini birunya, atau nggak harus? Atau boleh begini? Di tengah-tengahnya gitu. Atau dia harus begini? Atau boleh dua-duanya? Atau kalau misalnya basisnya begini, ini, terus habis itu ada garisnya, apakah posisinya harus satu atom menempati kisi atau boleh di tengah-tengah dua atom tersebut yang menempati kisi? Raise hand, ada Fadila. Nggak harus di titik pusatnya, Bu. Oke, tidak harus di titik pusatnya ya. Boleh dia kalau misalnya dia posisinya di sini boleh. Jadi yang menempati titik kisi ini belum tentu selalu atom atau gugus atau kumpulan atomnya gitu. Yang penting basisnya di situ, tapi posisinya nggak harus atom. Kalau satu atom biasanya iya satu atom itu menempati satu titik ini gitu. Tapi kalau misalnya dia terdiri dari banyak atom, maka posisi si atomnya itu satu atomnya itu nggak perlu ada di titik tengah-tengah ini. Bisa aja dia posisinya di tengah-tengah gitu. Atau kalau misalnya dia terdiri dari eh, apa namanya dua atom tapi memiliki jarak gitu ya seperti yang ini, boleh posisinya seperti ini tuh. Nggak harus begini. Dapat dipahami? Next aja deh. Berikutnya ini ada kisi Bravais dua dimensi dengan pilihan basis yang berbeda. Ini juga sudah ya. Penemunya itu adalah Auguste Bravais, lahir di Prancis tahun 1850. Ini ya kemarin ya. Nah kalau misalnya kemarin nih seperti yang sudah kemarin sebenarnya saya mau menggambarkan tapi jelek ya. Tuh. Ini kalau misalnya ada basisnya seperti ini merah dan biru kecil gitu. Berarti di titik berarti di titik-titik kisi kristalnya gitu. Ini ada satu bulat merah besar sama satu kecil atau misalnya dia posisinya agak ke kiri juga boleh gitu. Yang penting di sini itu bentukannya basis tiap titik ini ditempati oleh basis-basisnya. Nah, yang sebelah sini ini itu tuh sebenarnya punyanya titik yang di sini. Titik kisi kristal yang di sini ada ini merah besar, kemudian biru. Makanya dia posisinya ada biru, merah, kemudian biru lagi. Tuh ya. Itu pengertian struktur kristal itu terdiri dari kisi
lattice point atau berarti apa? Titik kisi gitu ya dengan basis. Nah, ini contohnya adalah keadaan atom di sudut heksagonal. Jadi kalau misalnya ini kita hubungkan gitu ya, maka yang menjadi titik kisinya itu adalah titik-titik O, A, B, C, kemudian H, dan D. Gitu. Yang berikutnya lagi nanti di sini, yang ini, yes. Tidak muncul. Gitu sih. Gitu. Loading ternyata. Nah, yang ini titik-titik isi ini A, O, ini adalah titik-titik. Nggak muncul sih. Di kalian muncul nggak? Biasanya kok nggak muncul ya? Enggak, Bu. Enggak. Enggak muncul. Hmm. Nah, baru muncul itu setelah diklik yang lain. Ini dan ini. Jadi kalau misalnya kita hubungkan lagi gitu ya. Ini adalah apa namanya? Unit sel berikutnya gitu. Nah, si F ini bukan sebagai titik isi. F di sini sebenarnya adalah basisnya. Jadi basisnya itu satu kesatuan O dan F ini gitu. Kenapa dia nggak mau langsung muncul? Nah, nih. Jadi si F sendiri itu bukan sebagai apa tadi titik isi ya, tapi sebagai basis karena satu basisnya itu terdiri dari 2 atom berarti. Berarti Atom yang yang G, O, yang G itu yang G punya A ya, Bu? punyanya A, temennya A gitu. Yang E berarti punyanya siapa? H. A. Punyanya H gitu ya. Karena yang berulang itu yang kotak besar OACB gitu. Jadi lihatnya yang berulang tuh yang mana. Jadi kita nggak bisa sebenarnya memastikan bahwa kalau misalnya ada gambar begini gitu ya, ada gambar seperti yang di bawahnya aja. Itu kita nggak bisa bilang kalau kan nggak muncul loh, kesel aku. Mau ngamuk rasanya. Udahlah kita offline aja lah. Emosi. Frustrasi. Tidak bisa loh. Gini. Alah. Hang. Apakah saya harus mengajukan pembelian laptop baru kepada Pak Kaprodi? Nah, ini ya kotak yang di sini, ini kita nggak bisa memandang ini sebagai kisi, ya sebagai lattice point gitu, nggak bisa dibayangkan sebagai kisi kristal. Kenapa? Karena tidak ada basis. Bukan karena tidak ada basis. Karena nggak ada yang F itu, Bu. Karena basisnya nggak ada 2 atom. Kan kita nggak tahu nih ceritanya tadi kita nggak tahu tuh kalau misalnya F itu sebenarnya adalah bagian dari basis. Kita cuma dikasih gambar struktur atom seperti ini gitu. 2 dimensi struktur atom seperti yang bawah ini. Terus kita disuruh menentukan Karena nggak OACB bukan bentuk si OACB. Iya, OACB itu kenapa kita bisa menentukan bahwa OACB itu yang merupakan kisi kristal? Karena syaratnya apa? Kisi kristal itu tadi gimana? Harus titik-titik gitu. Harus ini, Bu, apa kayak selang-seling gitu. Jadi atas bawah.
Jadi bisa Selang-seling atau berulang? berulang. Ya, dia harus periode berulang dan infinite gitu ya. Ya tidak terbatas gitu. Artinya apa? Kalau misalnya kita ambil let's say ini pasti kisi kristalnya nih kotak begini, gampang kan kalau misalnya kotak begini kisi kristalnya gitu kan. Oke, kalau ke kanan masih bisa diulang ya. Sih, Bu. Tapi Bisa, kalau ke Bu. atas bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa kan, yang satunya lagi di sebelah sini di tengah-tengah. Berarti kita nggak bisa mengatakan bahwa kotak ini sebagai kisi kristalnya gitu. Nah, dicarilah yang bisa merepresentasikan pengulangan gitu. Nah, ternyata itu harus dibuat berbentuk jejar genjang ya kalau yang begini ya bentuknya. Bukan OA, OB, mana OB? OB, sini, OB, CA, OB, aduh, ini masih bisa nggak ya? Ini saya udah underestimate duluan ya sama pennya. Tuh kan nggak bisa. OA, C, B, gini. Coba kita lihat. Nah, nih, OA, CB. Karena kenapa? Karena kalau kita ulang ke kanan, bisa nih. Nah, ini muncul nih. Ke sini, ke sini, ke sini, gitu kan? Berulang kan? Kemudian kalau ke atas, nanti kalau misalnya kita gambarkan lagi yang berikutnya gitu. Kan ada di sini, lalu ada di sini, gitu kan? Selang-seling kan? Di sini, sama di sini. Maka nanti akan kebentuk lagi. Jajar genjang lagi nih. Ini. Mana? Ya gitulah ya, jelek tapi gambar saya. Dan seterusnya. Ini berulang, mau ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Itu bisa diulang bentuknya jadi bentuk seperti ini gitu. Makanya yang dinamakan kisi kristal itu adalah yang tadi, yang punya pengulangan. Nggak bisa kita mengatakan bahwa kisi kristalnya yang ini, yang kotak. Karena nggak bisa diulang ke atas, nggak bisa diulang ke bawah. Gitu. Dicarilah yang paling mungkin. Yang paling mungkin kalau bentuknya seperti ini. Dia bisa digeser, dia bisa translasi ke kanan, translasi ke atas, translasi ke bawah, ke kiri juga bisa. Nah, sisanya yang nggak berhasil dihubungkan gitu. Berarti ini bagian dari punyanya temennya gitu. Berarti seperti yang tadi yang punya yang F punyanya si O, G punyanya si A, E punyanya si H. Artinya basisnya adalah dua atom bentuknya kemudian miring. Contohnya ini. Ya, nah itu. Pasangan gugus atom. Bisa dipahami ya. Jadi belum tentu kalau misalnya ada gambar gitu ya, titik-titik-titik, terus kita hubung-hubungkan semuanya. Kalau dia tidak bisa melakukan pengulangan secara translasi gitu ya, maka kita tidak bisa katakan itu sebagai kisi kristalnya. Berarti di sana ada yang jadi kisi, ada yang jadi basis gitu. Ya. Bisa dipahami? Ini masih sederhana, nanti lebih 3 dimensi lebih rumit lagi gitu. Nah, ini jangan tertukar antara atom dengan titik kisi. Titik kisi adalah titik tak hingga dalam ruang. Dia berulang tak hingga dalam ruang. Titik kisi tidak selalu terletak di pusat atom. Tadi ya, tidak selalu ada di pusat atom. Dia bisa aja di tengah-tengah antar dua atom gitu. Nah, ini struktur gabungan antara kisi kristal dengan basisnya itu menjadi struktur kristal. Nah, kisi kristal itu ada yang namanya Bravais lattice atau kisi Bravais, ada yang non-Bravais. Bedanya itu apa? Kalau Bravais lattice itu all atoms are of the same kind. Ciri satunya lagi adalah all lattice points are equivalent. Jadi kalau misalnya di Bravais lattice itu jenis atomnya sama semua nih, cuma jenis satu jenis atom kan ya. Dalam untuk tiap-tiap basis pada tiap-tiap kisinya itu sama semua. Kemudian all lattice points are equivalent. Jadi titik-titik kisi poinnya, titik kisinya itu sama semua. Untuk yang non-Bravais lattice atau kisi non-Bravais itu ada dua jenis atomnya bisa dibedakan, punya beberapa jenis atom gitu.
Kemudian beberapa lapis poin tidak sama. Contohnya apa? Contohnya yang ini. Dia terdiri dari dua dua titik isi yang berbeda gitu. Posisinya dia gabungan antara dua atau lebih grafais lattice gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari nanti mostly adalah yang grafais lattice yang sederhana gitu ya. Nanti ada berapa jenis kisi grafais lattice 2 dimensi, ada berapa jenis yang 3 dimensi, itu yang kita pelajari di bab 1 ini. Berikutnya ini ada jenis kisi kristal, kisi grafais. Array hingga dari titik-titik diskrit dengan susunan dan orientasi yang tampak persis sama dari sisi manapun si susunannya itu dilihat gitu. Kisi adalah invarian terhadap translasi. Artinya apa ya invarian terhadap translasi? Invarian itu apa? Kemudian translasi itu apa? Resen? Invarian udah sering kita dengar tuh, sering kita dengar di kuantum waktu itu sudah sering dibahas. Di matris juga harusnya sudah pernah dibahas invarian. Kalau translasi gampang lah ya kalau translasi. Translasi itu apa sih? Invarian pergeseran. Boleh, Revita? Kalau invarian tuh kan kalau varian tuh berarti berbeda-beda. Berarti kalau invarian itu berarti sama gitu. Terus? Sama, artinya tidak berubah ya. Invarian terhadap translasi. Berarti invarian sama ketika sudah ditranslasikan gitu. Berarti dia tidak berubah terhadap simetri translasi. Translasi berarti apa tadi? Pergeseran. Pergeserannya pergeseran yang seperti apa ya? Pergeseran posisi ke arah tertentu sejauh vektor tertentu tanpa rotasi atau perubahan bentuk. Ya, tidak disertai rotasi ya. Jadi yang lurus saja bisa ke atas, ke sumbu X bisa, ke sumbu Y bisa, ke sumbu Z bisa, tapi pergeserannya tuh yang lurus gitu ya, bukan yang berotasi ataupun mirroring gitu. Nah, dia kalau misalnya contohnya ini, kalau misalnya ada film, berarti ini lapisan tipis NB ya, lapisan tipis NB itu kalau misalnya ada titik kisi seperti ini gitu ya, itu berarti nanti kalau kita lihat dari kita geser ke kanan gitu ya, dia posisinya tetap begitu aja, tidak berubah gitu. Geser ke kanan lagi masih begitu, nggak berubah secara isi atom-atomnya gitu. Kemudian ke atas juga sama, ke kiri sama, ke kanan juga sama, ke bawah juga sama. Itu berarti dia invarian terhadap translasi. Kalau yang tadi, yang contoh sebelumnya, yang ini, kotak tadi ya, kemudian kita translasi ke kanan, dia masih nggak berubah. Tapi kalau kita translasi ke atas, nggak bisa tuh. Berarti dia nggak bisa, makanya dia tidak bisa disebut sebagai kisi kristal. Tuh. Kalau yang jajar genjang ini, ketika kita translasi ke kanan, ke atas, ke bawah, itu bisa invarian, dia tidak berubah. Masih gitu-gitu aja gitu bentukannya. Ada 4 atom, ditambah 1 atom di tengah-tengah gitu kan. Maka kita sebut itu sebagai invarian terhadap translasi. Nah, satu lagi adalah kisi tadi, non-grafais. Beberapa titik kisi tidak ekivalen ketika dilihat dari orientasi yang berbeda, dan atom yang ditempatkan pada titik kisi tidak sama. Misalnya titik merah memiliki tetangga di sebelah kirinya, sedangkan titik biru memiliki tetangga di sebelah kanannya. Titik merah dan biru ekivalen dan memiliki penampilan yang sama. Titik merah dan biru tidak setara. Pola yang sama dapat diperoleh dengan memutar titik biru 180 derajat. Jadi kalau misalnya ada pola seperti ini gitu, kalau misalnya kita teruskan lagi gitu ya, maka nanti misalnya ini jadinya merah, biru, merah, di sini biru lagi, merah, biru lagi itu belum tentu bisa seperti itu gitu. Jadi yang terlihat keberulangan pola ini adalah ketika kita memutar atau merotasikan sebesar 180 derajat. Jadi kalau misalnya ini kita rotasi, berarti nanti dia di sebelah sini gitu.
posisinya. 180 derajat itu berarti kan dari yang gini balik ke sini ya. Berarti dia birunya nanti di sini merah-merah. Dan itu tuh nggak bisa ditranslasikan. Gitu. Jadi agak karena dia terdiri dari beberapa jenis atom, bukan jenis-jenis atomnya sudah berbeda gitu di tiap titik-titiknya. Contohnya ini ada di honeycomb, kisi honeycomb lattice gitu. Nah, ini sebuah kisi ruang adalah himpunan ini pembahasan mengenai vektor kisi translasi. Tadi kan sudah mempelajari tentang translasi, pergeseran gitu ya, pergeseran ke salah satu sumbu biasanya. Nah, vektor kisi translasi 2 dimensi ini ketika kita memiliki gitu ya titik kisi dari sini A, B, C, kemudian di sini gitu, maka nanti kalau misalnya kita geser gitu ya sejauh R, besarnya itu adalah N1A ditambah N2B. Jadi kalau misalnya kita punya titik yang di sini gitu ya, kemudian kita translasikan ke sini, maka besarnya R ini adalah sebesar N1A, A itu dianggap sebagai vektor satuan, ditambah N2B. Jadi N1 yang mana titik, misalnya adalah titik D, mana titik D? Titik D itu ini ya, ini titik D. N1-nya itu adalah 0. Kenapa bisa 0? Kalau misalnya kita meninjau titik D gitu ya, ini kan lihat di sini, poin D, N1, N2, 0,2. Titik D ini berarti direpresentasikan oleh N1A ditambah N2B. A-nya itu adalah vektor satuan ke arah sini, B-nya itu vektor satuan ke arah atas. Nah, berarti titik D ini adalah titik-titik A, titik-titik vektor satuan A ditambah titik-titik vektor satuan B. Dia arahnya ke sini, berarti A-nya ada nggak nilainya? Nggak ada kan, makanya 0. Sedangkan B-nya ke arah B itu ke atas kan 1, 2 kotak. Berarti makanya di sini tertulisnya 0,2. Sedangkan titik F, mana titik F? Nih di bawah. Kalau dia adalah titik 0,0-nya, maka titik F ini berada pada posisi 0A ditambah min 1B. Gitu. Makanya di sini 0, min 1. Gitu. Jadi menyatakannya itu sama seperti kalau kita di koordinat kartesian ya. Tapi kita mainannya vektor satuannya bukan X, Y, Z lagi. Tapi pakai vektor satuan A dan B. Nah, ini vektor kisi translasi tadi itu. Menghasilkan titik yang ekivalen. Kalau misalnya kita translasikan hasilnya, lingkungannya tidak berubah. Jadi misalnya kita dari titik C, terus kita mau translasi ke sini. Kalau kita lihat di sekitaran C ini kan ada tetangga di atas, kanan, kiri, sama bawah. Kalau kita translasi ke sini, sama tetangganya juga ada di atas, kiri, kanan, sama bawah. Posisinya sama, jenis tetangganya juga sama. Nah, itulah yang namanya vektor kisi translasi tadi. Jadi ketika kita pindahkan, sekelilingnya tidak berubah gitu. Berarti dia invarian. Paham? Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Dan biasanya pasangannya integer ya, bilangan bulat, bukan setengah misalnya. Mau nambahin setengah A ditambah setengah B. Kalau setengah A tambah setengah B, nanti jatuhnya di tengah-tengah sini. Atau di sini mah nggak ada atom juga kan di sini. Jadi pakai pasangan integer, makanya di sini sebutnya. Bulat, 1, 2, 3 gitu. Nggak ada setengah-setengahan. Atau 0,3 apalagi gitu. Nggak ada ya. Nah, nilainya ini bergantung pada titik kisi tadi. Karena kita pakai vektor kisi tadi. Gitu. Vektor kisi A dan B tadi. Atau kalau misalnya ini kayak vektor satuan lah. Nah, dua vektor A dan B membentuk sebuah kumpulan atau himpunan vektor kisi dalam kisi tersebut. Jadi ini yang tadi ya namanya vektor kisi. Pemilihan vektor kisi tidak unik sehingga kita dapat mengambil vektor A dan B aksen sebagai vektor
kisi. Jadi nggak harus A dan B-nya ke sini. Bisa aja kita ngambilnya A dan B aksen. Kalau A dan B aksen, berarti kisi kristalnya yang mana? Yang lain. Jangan Agnia, jangan Levita. Kenapa, Bu? Nggak apa-apa, saya mau dengar suara yang lain atau udah saya merindu. Kenapa? Kalau tadi ini A sama B, kemudian ke titik dari sini ya garis sekotak ini nih, sejajar genjang ini, itu bisa dikatakan sebagai unit selnya dia. Jadi titik kisinya itu di sini, gitu kan. Terus geser ke kanan, geser ke kanan, geser ke atas, berulang tuh bisa tuh. Berarti ini beneran titik kisi kan? Tapi ternyata nggak harus dia garisnya itu, garis tegasnya itu di sini dan di sini. Karena kenapa? Karena penentuan bentuk si vektor kisinya itu bisa sembarang selama dia bisa menghubungkan titik-titik kisi ini. Contohnya apa? Contohnya A, garis ini kan menghubungkan ini dengan yang ini ya, sama B aksen. Ini ke sini kan dihubungkan juga kan? Jadinya B aksen. Nah ini vektor kisinya. Jadi lebih miring lagi jajar genjangnya. Jadi nanti bentukan si apa namanya daerahnya gitu ya, daerahnya itu yang ini nih, miring begini. Gitu. Nah ini bisa kisi siapa tadi? Vektor kisinya bisa dinyatakan sebagai A dengan B aksen. Dan kisi kristalnya bisa ditulis bisa digambarkan seperti ini juga, miring. Kan ini tapi juga berulang toh. Gini miring, ke kanan juga miring, ke bawah juga bisa ke yang sebelah sininya miring, kemudian ke sini, ini miring lagi, masih bisa nyambung gitu. Jadi penentuannya nggak pakem harus begini gitu. Selama dia masih bisa menghubungkan titik-titiknya, berarti dari sini ke sini dengan dari sini ke sini itu boleh dinyatakan sebagai titik atau vektor kisi gitu. Nanti kita lihat contohnya ada juga di buku siapa namanya tadi? Kittel. Bahwa pemilihan unit selnya itu nggak mesti melulu yang ini, yang hitam pekat, tapi bisa juga unit sel bentuknya itu yang apa namanya, abu-abu tidak pekat ini, abu-abu muda gitu ya. Nah berikutnya ada vektor kisi untuk 3 dimensi. Kalau tadi cuma A, B saja, sekarang ada tambahannya yaitu A, B, dan C. Berarti kalau misalnya kita punya posisi R di satu titik gitu ya, misalnya di titik yang ini, kemudian kita translasikan ke atas ke titik P. Maka ketika kita memandang dari titik P, sekelilingnya tuh sama. Tetangganya masih sama, jenis tetangganya masih sama, posisi tetangganya nggak berubah. Itu berarti dia memenuhi ini. R aksen, posisi yang sekarang adalah R ditambah translasi. Gitu. Gitu ya. Itu adalah vektor kisi 3 dimensi. Berikutnya, aduh urutannya sebenarnya beda nih sama yang di buku, tapi nggak apa-apa. Ini ada 5 jenis kisi Bravais dalam koordinat 2 dimensi. Ada apa aja? Di sini ada oblik atau yang lebih ke apa ya? Jajar genjang. Kisi sembarang sih, ya sejajar genjang, tapi bentuknya lebih apa? Dia paling normal dan 4 spesial. Kalau di buku kita itu disebutnya begitu, oblik dan 4 spesial kisi Bravais gitu. 4 yang lainnya adalah rektangular primitif, square, heksagonal, sama rektangular center. Nah, di sini ada MP, OP, TP, HP, OC, ini apa ya? Ini apa nih maksudnya nih? MP, OP, TP, HP, OC. Apa? Apa coba? Kira-kira menyatakan apa itu?
Ada yang tahu sudah mencari mungkin? Apa yang membedakan gitu? Sudah dulu. Lagi Zoom. Kisi 2D bukan, Bu? Iya, itu kisi 2 dimensi. Tapi ada yang Ini Bu, multiplicity yang MP itu jumlah titik ekuivalen yang dihasilkan oleh simetri. Terus kalau OP, occupancy position, label huruf untuk tiap posisi unik dalam sel. Terus ada koordinat atom. Kalau kalau semua Ibu ini teh. mm-mm. Menyatakan itu atau menyatakan yang lain? Apa aja sih tadi? Sebentar. MP, OP, TP, HP, OC. PP di sini kira-kira apa ya? Yang mana Bu? Yang ini nih. OP, TP, kan semuanya ada P-nya kecuali yang ini C, OC. Ini HP. Kira-kira apa? Ibu mau izin jawab. Boleh. Siapa? Lupa. Ya, jadi huruf yang pertama itu nunjukin sistem kristalnya. Jadi MOPH itu nunjukin sistem kristalnya. Terus huruf yang kedua itu nunjukin jenis pengisian titiknya. Kalau P itu primitif, kalau C itu center. Gitu, Bu. Oke, berarti kalau M apa? Kalau M itu sistem kristalnya. Monoklinik. Nah, Monoklinik itu nanti kita primitif. bahas Jadi ada. ya bentuk jejar genjangnya sembarang gitu. Kalau yang MP. Oke. Saya tunjukin dulu ini. Kok hilang? Bentar. Betul ya. MP itu monoklinik primitif. Berarti kalau OP, O-nya kira-kira apa? Bentar. Muncul. Orthorhombic primitif. Orthorhombic. Ya. Primitif. Betul ya. Jadi MP monoklinik primitif. Kalau OP dia orthorhombic primitif. Kalau TP berarti apa? Tetragonal primitif. Kalau HP? Hexagonal primitif. Kalau OC? Orthorhombic center. Nah, nanti contohnya apa? Contohnya kalau misalnya yang ini, hexagonal primitif. Dia bentuknya sebenarnya di bagian bawahnya bentuk kisi heksagonal nih. Kayak heksagon kan, sisi 6 segi 6 gitu. Tapi primitif. Jadi, nanti ada yang namanya primitif dengan yang konvensional atau non-primitif. Kira-kira apa sih bedanya kisi primitif sama kisi konvensional atau non-primitif? Sekalian dibahas di sini deh. Apa sih kisi primitif itu? Terus lawannya primitif nanti ada yang namanya kisi konvensional gitu. Bedanya apa? Tadi Rufa sama Yusuf ya. Apa bedanya kisi benar. Kisi sel primitif dengan unit sel satuan konvensional, sel satuan primitif sama sel satuan konvensional. Sebenarnya nanti juga dibahas juga sih ada. Karena kita bahas tadi ya di sini ada yang primitif, ada yang center. Nah, nanti juga primitif biasanya yang simple berkaitannya. Nanti kalau misalnya yang lebih rumit lagi atau lebih kompleks lagi ada yang face centered, ada yang body centered. Nah, itu nanti berkaitan dengan di mana posisi si
atomnya. Tapi untuk sementara ini 5 kisi grafais yang dalam dua dimensi yang perlu diingat-ingat itu ada 5 ya, ada yang dalam dua dimensi ada 5, ada yang tadi oblique, rectangular primitive, square, sama hexagonal, sama rectangular center. Nah, untuk yang oblique itu lihat di sini A, B, tapi besarnya A tidak sama dengan B. Dengan gamma di sini adalah 120. Gitu. Untuk rectangular primitif di sini kisi kristalnya itu seperti persegi panjang ya. Persegi panjang. Berarti A juga tidak sama dengan B. Dengan sisi sudutnya, sudut antara A dan B itu sebesar 90. Betul. Kalau square atau tadi namanya apa di sini tetragonal primitif, itu dia bentuknya seperti persegi aja. Di mana A sama dengan B dan sudutnya itu yang dibentuk adalah 90. Untuk yang heksagonal itu sudut yang dibentuknya adalah 120. Tapi besarnya A ini sama dengan besar B. Sebenarnya mirip ya sama yang ini, tapi ini tuh nggak harus selalu A sama dengan B gitu. Bisa panjangan A gitu. Jadi lebih bebas gitu kalau yang oblik ini. Kalau yang ini A-nya harus sama dengan B. Kemudian berikutnya ada rectangular center. Rectangular center ini ada 2 jenis. Ada yang ini, yang kiri dengan yang kanan. Kalau yang di kiri ini sudut sudut yang dibentuknya gitu ya, gamanya ini tidak sama dengan 120. Kemungkinan lebih besar sih biasanya. Nah, ini nilai besarnya A aksen dengan B aksen itu sama ya. Nah, kalau yang ini di sini besarnya A dengan B ini tidak sama gitu, tidak boleh sama. Dia seperti rektangular yang ini, rektangular primitif ya. Cuma kalau yang di sini, kalau kita lihat di sini ada tambahan 1 titik lagi. Nah, kalau yang di sini dia masih primitif, tapi kalau yang di sini dia bukan primitif lagi. Dia nanti di sini sel satuannya bisa dikatakan sebagai unit cell primitif. Kalau yang ini unit selnya bukan unit cell primitif, karena dia kalau kita jumlahkan, ini kan ada 4 titik ya. 4 titik ada di pojok-pojok gitu. Berarti yang di sini yang kehitung adalah seperempatnya. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. 1. Ditambah titik yang di tengahnya. 1. Berarti dia bukan unit cell primitif. Gitu. Nah, tadi nyambung ke pembahasan unit cell itu ada yang unit sel satuan primitif, ada yang sel satuan konvensional. Kalau yang primitif, total titik isinya itu adalah 1, selalu 1. Contohnya apa? Ini juga kan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Ini pun sama gitu. Nah, kalau yang ini dia nggak primitif karena dia di tengah-tengahnya ada 1 titik tambahan. Gitu. Ya. Nah, nanti ini kalau misalnya menemukan bentuk-bentuk banyak titik-titik gitu ya. Itu nanti kalian bisa memperkirakan kira-kira dia bentuk kisi kristalnya itu seperti apa sih? Oblik kah, rectangular primitif kah, square kah, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, berikutnya ini sel satuan dalam 2 dimensi. Nah, tadi ya sel satuan atau unit cell. Itu adalah komponen terkecil dari kristal. Berupa grup atom, ion, atau molekul yang ketika disusun bersama dengan pengulangan translasi menghasilkan kristal secara keseluruhan. Jadi unit-unit terkecilnya tadi, bukan kotak, nggak harus selalu kotak sih, bagian-bagian terkecilnya tadi. Nah, kalau yang ini kebetulan unit selnya bentuknya persegi panjang nih. Berarti ini sebenarnya representasi dari rectangular primitif. Nah, ini satu sel satuan. Disusun, ditambah ke kanan, ditambah ke kiri, ditambah ke atas, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Membentuk kristal 2 dimensi. Gitu. Ini contohnya. Kemudian berikutnya
Nih ya, ini sel satuannya di sini. Dia disusun ke kiri, ke atas, ke kanan. Kalau mau ke bawah juga bisa ke bawah. Gitu. Nah, ini pemilihan sel satuan tidak unik. Tadi seperti kita memilih vektor kisi ya. Ingat kan? Itu tidak unik, tidak harus satu jenis gitu. Bisa aja dia begini. Tapi kita juga boleh kan menghubungkan titik yang ini dengan yang di sini, kemudian yang dari sini ke kanan, yang dari sini ke atas tapi serong kanan, membentuk jejar genjang seperti ini. Ini juga bisa disebut sebagai sel satuan. Ke arah kiri juga boleh, ini juga namanya sel satuan. Dan dia nggak harus selalu di titik-titik atomnya. Yang penting, yang dilingkupi oleh sel satuan itu ada satu lattice point, satu titik kisi atau satu kisi kristal. Contohnya apa? Contohnya yang ini. Ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya itu di belakangnya tuh ada nih, ada ini kan. Tapi dia enggak masuk. Ini kan ditutup. Nah, ini ditutupi kan. Bisa kita katakan bahwa ini adalah juga sel satuan. Karena dia meskipun tidak ujung di pojok-pojoknya ini tidak ada si atom, tapi dia menutupi gitu ya, melingkupi satu titik gitu secara keseluruhan. Nah, kalau kalian hitung areanya ini, dan ini akan sama. Jadi itu adalah area paling kecilnya gitu. Jadi bisa dia nggak harus di titik-titik ini ya, menghubungkan titik-titik. Tapi selama total titik-titik yang terlingkupi itu sama, ini kan total titik yang terlingkupinya ada satu ya. Di sini juga tadi yang terlingkupi ada satu. Itu bisa dikatakan sebagai sel satuan. Gitu. Ini contoh sel satuan pada material NaCl. Kita definisikan titik kisi, yaitu titik-titik dengan lingkungan yang identik. Pemilihan titik kisi sembarang. Titik kisi tidak harus atom, tetapi ukuran sel satuan harus selalu sama. Jadi ukuran sel satuannya harus selalu sama. Nah, kalau misalnya kita pilih ini sebagai sel satuan kita, gitu ya. Berarti sebenarnya apa ini namanya? Titik kisinya, gitu ya. Lattice titik kisi atau kisi kristalnya itu adalah titik di sini, di sini, di sini, di sini. Berulang. Kita cek keberulangannya. Berulang nggak ke kanan? Di sini, di sini, di sini, di sini gitu kan. Berulang ternyata. Surroundingnya sama nggak? Sama ternyata. Motong si oren, motong si oren, motong si oren gitu kan. Geser lagi ke kanan. Masih berulang. Kalau kita geser ke atas, di sini kan batunya harusnya biru, oren, dan seterusnya ya. Kita hubungkan. Sama nggak sama yang bawah? Sama. Berarti kita bisa katakan ini sebagai kisi titik kisinya atau lattice point-nya. Artinya basisnya pasti gabungan gitu ya, gabungan antara atom yang biru dengan yang oranye. Misalnya ini sebagai basis kita bisa anggap. Ini basis. Berarti basisnya nggak gitu. Basisnya berarti satu titik yang bisa berulang di titik yang itu. Iya ya. Basisnya adalah titik yang dilingkupinya. Berarti ini dua. Oh, karena dia separuhnya ya di sini. Ini kan dia Na-nya ini 1/4 di sini sebenarnya. Jadi harus ada satu Na dengan satu Cl, karena kan dia NaCl nih di sini. Jadi dia pasti terdiri dari satu atom Na dengan satu atom Cl untuk masing-masing titik kisinya. Nah, terus ini sel satuan. Kalau misalnya mau mulai dari Na boleh, mau mulai dari Cl boleh. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, kita mulainya dari Na misalnya. Tapi yang ini kita mulai dari
Cl. Itu boleh. Nah, dia juga tidak harus dimulai dari tengah-tengah atom. Boleh di in between-nya. Yang penting dalam satu sel satuan gitu ya, total atom yang terlingkupinya sama. Coba kita bandingkan. Kalau di sini total atom yang terlingkupinya berapa? 1, 2, 3, 4. 1/4 kali 4, 1 ya. 1 tambah 1 di sini, 2. Berarti 2 atom, let's say di sini Cl, kemudian atom Na-nya berapa? Setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. 2. Berarti 2 Na, 2 Cl. Berarti boleh digambarkannya begini, asal mereka melingkupi 2 Na dengan 2 Cl. Ya kan? Masih melingkupi. Tidak harus selalu ada di tengah-tengah si atomnya. Tapi dia nggak boleh dinyatakan seperti ini, karena ini bukan sel satuannya. Kenapa? Karena kalau begini, dia ada ruang kosong. Kalau misalnya kita anggap, oh pasti ini adalah sel satuannya, Bu. Maunya pokoknya kotak kecil kan, Bu, kalau misalnya di gambar-gambar yang sebelumnya gitu. Ya kotak kecil sih, misalnya 4 titik gitu ya. 1, 2, 3, 4. Tapi begitu ke kanan, kita translasi, surrounding-nya udah beda nih, lingkungannya udah beda kalau misalnya kita gambar di sini. Karena harusnya yang sebelah kirinya itu adalah warna oranye. Tapi kalau misalnya kita gambarkan kotak di sini, bisa nggak gambar kotak di sini? Nih. Kita gambarkan kotak di sini, ini sebelah kanan kan ya, sebelah kirinya malah biru. Berarti dia nggak bisa nih, nggak berulang. Berulangnya adalah kalau misalnya digambarnya di sini, gitu kan. Dan di sini, gitu. Dan di sini nanti. Nah, kalau begini berarti di tengah-tengah ini ada ruang kosong. Nggak boleh. Kalau misalnya mau menggambarkan titik isi gitu ya, dia harus nempel terus, harus berkelanjutan, berkesinambungan gitu. Nggak boleh ada yang bagian yang kosong. Nah, ini bukan sel satuan, meskipun semuanya sama-sama, meskipun semuanya sama, ini maksudnya kotak-kotaknya ini sama, ruang hampa tidak diperbolehkan. Dan kalau kita ingat-ingat lagi gitu ya, tadi satu sel satuannya terdiri dari 2 Na sama 2 Cl. Kalau cuma begini, ini cuma ada berapa nih? Setengah Na sama setengah Cl. Nggak boleh gitu. Jadi dalam satu sel satuan ada 2 Na dengan 2 Cl. Gitu ya. Nah ini, kalau begini, kalau 2 dimensi aja, bisa kita pandang sebagai sel satuan juga. Tapi dalam 3 dimensi tidak bisa. Kenapa tidak bisa kira-kira? Kenapa dalam 2 dimensi bisa, tapi dalam sel satuan 3 dimensi tidak bisa? Karena pada material NaCl, bagian atasnya itu selang-seling. Jadi kalau misalnya kita ini satu layer pertama, layer keduanya di sini mulai dari oranye, biru, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita tarik dia ke atas gitu ya, itu nanti memotongnya itu bukan memotong pola yang sama dengan yang ada di bawah ini. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ini sel satuan untuk 3 dimensi. Ini sel satuan hanya untuk proyeksi ke 2 dimensinya saja. Gitu. Kalau misalnya kita naikin ke atas, dia udah nggak membentuk pola yang sama untuk ke atasnya, gitu, ke 3 dimensinya. Begitu. Nah, ini adalah contoh sel satuan 2 dimensi. Nah, ini pertanyaan nih, perhatikan 3 bidang di atas. Hijau, yang ini, hijau, merah, dan juga biru. Adakah yang bukan sebuah sel satuan? Adakah yang bukan sel satuan? Kira-kira yang sel satuan yang mana? Yang biru, Bu. Sel satuan ya? Yang biru. Yang biru. Kalau yang biru, dia berarti harus bisa
Di ke kanannya bisa juga, ke kirinya juga bisa gitu kan. Kita coba ya. Biru lah ya, mana pink colornya biru, biru. Ini. Nah, gini kan berarti ya. Kalau digambarkan berulang ke kiri gitu. Nanti gambarkan lagi berulang ke kiri gini ya. Terus dia ke bawah gitu ya. Nanti kan di sini ada titik. Gini ya. Terus ke sini. Ini nanti ke sini. Tapi di sini nanti ruang hampa kan? Iya. Karena dia yang ininya ke bawah gitu. Berarti yang merah sama hijau. Dan merah. Yang merah. Yang merah sama hijau. Yang merah sama Hijau. Kira-kira yang mana tuh? Yang merah. Kalau yang paling sedikit area terkecil kan? Kalau lihat dari sini sebenarnya sel satuan itu kan tadi bilangnya adalah area yang paling kecilnya. Kalau dilihat dari segi area memang paling kecil adalah kalau bentuknya segitiga gitu kan. Tapi ternyata nanti dia meninggalkan ada bagian-bagian yang tidak bisa digambarkan oleh sel satuannya gitu. Nah, yang ini yang kalau yang biru yang hijau dia segini ya. Nah, terdiri dari berapa ini? Berapa titik isi? Seperempat, seperempat, seperempat. Dua titik isi. Kalau yang ini? Kalau yang merah 1. Satu titik isi. Berulang nggak yang merah? Masih bisa berulang ya? Berulang, Bu. Ke atas boleh kan? Ke atas boleh, ke kanan juga boleh. Nah, berarti yang lebih tepat dikatakan sebagai sel satuan yang mana? Merah. Merah. Yang biru, yang hijau ini kemungkinan sel konvensional gitu. Karena kalau misalnya dia dianggap sebagai titik isi gitu ya, titik-titik yang di sini adalah titik isinya, berarti dia yang jumlah titik isinya dalam satu wilayah itu hanya satu, yaitu yang merah. Itu ya. Nah, itu yang 2 dimensi. Kita masuk ke 3 dimensi. Tadi berarti berapa Faiz untuk 2 dimensi ada berapa? Berapa Faiz dalam 2 dimensi? Ada 5. Apa aja? Keluar ntar dalam ujian. Oblik. Rektangular primitif. Square, hexagonal. Center. Ya. Square-nya juga square-nya dari TP ya, dari tetragonal primitif, kemudian heksagonalnya dari heksagonal primitif, sama rektangular center. Nah, sel satuan tadi ya, sel satuan, udah terus. Nah ini sel satuan dalam 3 dimensi. Dalam 3, kita sampai jam berapa? 4.40 masih ada yang. Nah sel satuan dalam 3 dimensi ini sebenarnya lebih ke kalau misalnya kita punya Lego lah ya atau kumpulan balok-balok gitu ya. Ini sebenarnya balok paling kecilnya ya segini gitu. Balok kecil yang atas ini doang ya. Yang sebelah bawahnya juga sebenarnya bukan gitu. Nah kalau misalnya dia tersusun secara rapih ke salah satu sisi gitu ya misalnya. Ini menjadi sebuah kristal. Itu dilihat dari beberapa orientasi. Ini dilihat dari sebelah kalau misalnya dia bentuk awalnya begini gitu ya. Ini berarti dilihat dari bagian sini gitu, dilihat dari sini. Kemudian yang ini dilihat dari depan, tapi posisinya dirotasikan gitu dari yang sini diputer gitu ke depan. Atau yang ini berarti dia ditidurkan gitu ya. Dari bentuknya begini dia jadi bagian sininya ada di bawah. Itu tergantung ada namanya orientasi kristal gitu. Nanti juga berkaitan dengan arah bidangnya dia kemana aja. Nah, tumbuhnya itu dia bisa macam-macam. Bisa tumbuh ke atas, bisa tumbuh ke depan. Tergantung juga nanti sama teknik sintesisnya juga gitu. Apakah dia tumbuh ke segala arah atau tumbuh ke satu bidang saja. Gitu.
Kalau misalnya ngomongin kristal nanti ngomonginnya soalnya bidang, bukan lagi sumbu gitu. Nah, ini adalah bukan pembuatan, susunan dari si kristal 3 dimensi. Jadi sebenarnya kristal ini tersusun dari atom-atom yang membentuk molekul. Molekul ini menempel pada kisi kristal membentuk unit cell gitu ya. Dari unit cell, unit cellnya berulang banyak ke sumbu X, ke sumbu Y, ke sumbu Z, pokoknya ke segala arah gitu. Membentuk kumpulan dari unit cell. Di kumpulan unit cell ini makin besar membentuk yang namanya kristal. Gitu ya. Jadi sebenarnya penyusunnya tetap mulai dari atom. Gitu. Cuma atom-atomnya itu tersusun dalam unit cell. Nah, ini 3 sel satuan dalam 3 dimensi dalam sistem kubik. Sebenarnya nggak cuma sistem kubik doang, nanti ada yang lain-lainnya juga. 3 sel satuan kisi Bravais dalam 3 dimensi itu dalam koordinat 3 dimensi itu ada simple cubic, ada body center cubic, sama face center cubic. Sel satuan dalam 3 dimensi membentuk yang namanya volume. Kalau tadi di 2 dimensi area ya biasanya. Kalau ini ya volume. Nah, ini ada 3, ada yang simple cubic. Kalau misalnya kalian lihat, bedanya apa sih ini sama ini? Nah, ini mulai nih. Ini mulai harus kemampuan spasialnya harus diasah. Kalau yang kayak gini, atom-atomnya ada di mana? Di ujung kisi. Atau bukan atom-atom, kisi kristalnya ada di mana? Titik-titik kisinya. Hanya ada di ujung-ujung saja ya, di sudut-sudutnya saja. Kalau yang ini? Ada di tengah juga. Bentar. Nyari siapa? Faizalnya kayaknya udah nggak ada. Mungkin sudah pulang. Tadi sih ada soalnya. Dia udah kontak. Oh, ini aja tuh nomornya. Sebentar ya. Bukan saya ngomong sama mahasiswa saya. Ini. Bentar. Dicatat aja itu. Boleh. Kalau nggak hari ini paling besok pagi. Sama-sama. Kalau kita lihat di sini, di simple cubic itu hanya di sudut-sudutnya saja. Kalau di body centered cubic, ada tambahan di mana tuh? Di tengahnya, Bu. Di tengah kubiknya ya, di tengah kubiknya. Bayangin ada kotak gitu ya, ada kubus, terus tengah-tengahnya ada tambahan 1 titik lagi gitu. Kalau yang ini face center cubic ada di tiap Di sisi. tengah setiap sisi ya. kubiknya. Face centered cubic. Face centered, di face-nya, di muka-mukanya itu, di tengah-tengahnya ada tambahan titik. Maka dia di sini ada di tiap sisinya. Ini sebenarnya ada di titik depan nih, di sisi yang depan. Yang ini sisi yang sebelah kiri. Yang ini sisi sebelah kanan. Yang ini di belakang. Ini di atas. Ini di bawah. Jadi ini sebenarnya bukan cuma ngawang-ngawang doang ya. Ini masih zigzag aja Bu, naruhnya aja zigzag gitu. Gak zigzag deh, ini sebenarnya di tengah-tengah. Di tiap muka-mukanya, di tiap sisi-sisinya. Gitu. Kalau yang ini, di tengah-tengah badannya si kubus. Makanya disebutnya body centered cubic. Kalau ini face centered cubic. Berarti di tiap-tiap mukanya, bagian tengah-tengahnya ada tambahan 1 titik. Gitu. Oke, nah ini pembahasan terkait tadi ya, primitive cell sama unit cell atau sel satuan itu ada yang primitif, ada yang konvensional atau non-primitif. Kalau yang primitif itu single lattice point per cell, smallest area into dimension or smallest volume in 3 dimension. Jadi kalau misalnya ada simple cubic, tadi kan ada 3 ya, ada simple cubic, body center cubic, sama face center cubic. Untuk di simple cubic, ini primitive cell-nya ya segini. Karena ini yang paling sederhananya, yang paling kecilnya gitu. Kalau misalnya kita buatkan 2 dimensinya ya kotak ini aja. Gitu yang tadi ada
nomor 3 tuh apa? Kan oblik, rektangular, terus apa yang ketiga? Alah, lupa. Square. Apa? Heksagonal primitif. Heksagonal primitif. Kita heksagonal primitif bukannya yang bawah ya? Nah, kita Square, lihat Bu. lagi. Square, square. Nih, yang square. Nih ya. A dan B sama itu juga sama yang tadi simple cubic. Kalau misalnya dibuatkan 2 dimensinya, ini adalah yang primitive cell untuk 2 dimensinya. Jadi untuk simple cubic, ya unit cell-nya atau sel satuannya adalah primitive cell itu sendiri. Nah, tapi untuk yang contohnya body center cubic, itu konvensional unit cell-nya tidak sama dengan primitive cell-nya. Kenapa? Karena biasanya yang kita gambarkan kan tadi ya gitu ya, yang ini. Kubik gitu ya, kubus biasa atau tengah-tengahnya tambahin ini gitu. Nah, ini bukan sel primitifnya. Karena kalau sel primitifnya dia harus yang volume paling kecilnya dia gitu. Kalau misalnya dia ini kan ada tambahan titik di tengah tuh. Jadi totalnya nanti 2 gitu ya, 2 atom gitu. Maka dia more than 1 lattice point per cell. Jadi kalau misalnya ini dianggap sebagai titik-titik kisinya gitu ya. Berarti kan titik kisinya tadi ada berapa? Ini kalau misalnya di 3 dimensi, satu titik satu bola ini 1/8 nggak ya? 1/8 kan? Segini tuh 1/8, ya nggak? Nah, Iya, Bu. ini challenging nih. Bisa nggak ngebayangin kalau misalnya dia tuh 1/8? Kalau misalnya dia square, 2 dimensi, bisa lah ya ngebayangin kalau dia 1/4, karena berbagi dengan 4 square yang lain. Atas, kiri atas, kiri atas, sama kiri gitu. Ya kan? Bisa, Bu. Tapi kalau 3 dimensi, dia berbaginya dengan berapa? Dengan yang Ini, kiri kanan, atas bawah, tapi kiri kanannya kiri, ada 2. ada kiri, Jadi kirinya gitu kan. Terus kiri depan gitu kan. ya kiri Nah, depan, kiri terus belakang. depannya dia, gitu kan. Kan ini. Terus sebelah sininya, sebelah kirinya kan berarti. Kemudian depannya, kiri tapi depannya dia. Terus depannya dia persis. Terus bagian bawahnya dia. Bawah tapi kiri. Bawah kiri tapi depan. Ini berarti mana? Bawah tapi depan gitu. Totalnya ada berapa tuh berarti? 8 kan? 1, 2, 3, 4. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia satu bulatan ini dibagi 8 kubus. Makanya untuk satu kubus di pojokan ini, satu bulatan ini jadi cuma 1/8. Kalau kita jumlahkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1/8 berarti 1. Tambah yang di tengah-tengahnya, 1 utuh berarti 2. Artinya dalam satu kotak ini, dalam satu kotak body center kubik ini, ada 2 titik kisi, ada 2 lattice point. More than 1 lattice point per cell. Maka pada body center kubik, kalau kita memandangnya sebagai ini bukan unit cell primitif, bukan sel satuan primitif, tapi sel satuan konvensional atau non-primitif. Gitu. Integral multiples of the area of primitive cell. Jadi sebenarnya primitive cell-nya itu bukan yang ini. Gitu. Primitive cell-nya itu sebenarnya nanti adalah dari sini ke titik-titik bagian tengah kubus-kubus sekitarnya. Nanti kita lihat ada contoh gambarnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dibuat 2 dimensinya, maka jadi seperti ini. Makanya nanti di sini ada berapa nih? Ini ada setengah. Enggak, kalau misalnya dia dipotong gitu ya, dipotong begini, separuhnya, berarti berapa? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, jadinya 1/4 ya,
setengah. 1/8 kali 4 kan setengah ya. Setengah tambah setengah jadi 1 ya. Artinya dia harusnya dipotong dulu nih, dipotong tengah-tengah. Separuh yang atas itu menjadi unit primitive cell-nya dia, separuh yang bawah primitive cell yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya di body center kubik, konvensional cell-nya itu tidak sama dengan primitive cell. Karena primitive cell-nya itu kita harus memperhitungkan yang ininya gitu, yang di tengah-tengahnya. Nah, kalau yang phase center kubik gimana? Kalau phase center kubik berarti seperti apa ininya? Apa namanya? Apa itu? Sel satuannya. Kebayang nggak? Masih nggak ngambang ya? Masih ngawang ya? Nanti sambil kita lihat di contoh-contoh gambar berikutnya. Nah, ini sel satuan primitif. Sel satuan primitif hanya memiliki satu titik di sini ya, harus di-highlight ya. Sel satuan primitif hanya memiliki satu titik kisi. Mungkin ada pilihan yang berbeda untuk vektor kisi, tetapi volume sel primitif semuanya sama. Volume harus selalu sama. Nah, contoh. Ini ada titik-titik kisi gitu ya, titik-titik kisi. Nah, kemudian dihubung-hubungkan nih titik-titik kisinya, membentuk sel-sel satuan gitu ya. Ini satu. Nah, kenapa ada yang namanya P, ada yang namanya NP? Non-primitif, jadi ada 2, Bu. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Coba kita hitung ya. Tapi boleh kan ya kita menggambarkan ini sebagai apa namanya tadi vektor kisinya, berarti ini sama ini gitu kan. Terus tadi kan dibilang ya vektor kisi tidak unik, boleh macam-macam. Berarti vektor kisi yang pertama kita boleh nih ngambil A1-nya ini, A1-nya ini, A2-nya ini, atau A, B-nya ini. Terus yang ini boleh nih A-nya yang ini, B-nya yang ini. Yang ini juga boleh A-nya ini, B-nya ini. Nah, kalau yang ini jatuhnya bukan sel satuan primitif lagi karena jumlahnya, jumlah titik kisinya, ini ada berapa? 1/4 berarti 1 ya? 1 tambah 1. Wah, berarti bukan sel primitif. Dia non-primitif unit cell. Jadi kalau misalnya kita mau bilang ini adalah A, kemudian ini adalah B, yaitu bukan vektor kisi lagi ya. Karena bukan sel satuan itu jatuhnya. Gitu. Yang ini juga sama. Ini 1/4, 1, kemudian ini setengah tambah setengah. 1. Jadi totalnya juga 2. Berarti ini juga non-primitive unit cell. Itu. Jadi kalau ini vektor satuannya boleh nih A, B, vektor kisinya boleh A, B, ini juga boleh A, B. Kalau yang ini boleh kan? Karena dia tidak harus selalu di titik-titik pojok-pojokannya itu nggak harus selalu punyanya si atom gitu. Nggak harus selalu ada atomnya, gitu. Nggak harus ada selalu. Yang penting dia melingkupi satu titik kisi. Gitu. Ya. Terus berikutnya adalah sel satuan konvensional. Nah, yang tadi nih, kalau tadi sudah BCC, maka di sini ada FCC. FCC tadi apa? Phase center kubik. Adalah sebuah sel satuan yang hanya mengisi ruang ketika ditransaksikan oleh substrat. Oh, kalau sel satuan konvensional ini sel satuan yang hanya mengisi ruang ketika ditransaksikan oleh. Jadi kalau misalnya sel satuan konvensional itu terdiri dari subset vektor kisi Bravais. Jadi ada beberapa set gitu ya, vektor kisi Bravais. Jadi nggak cuma satu doang. Sel satuan konvensional dipilih lebih besar daripada sel primitif, tapi dengan simetri penuh dari kisi Bravais. Ukuran sel konvensional diberikan oleh konstanta kisi A. Ukurannya nanti A. Kan ini karena kubus, berarti A semua ya. Rusuk-rusuknya, panjang rusuknya. Kisinya, lattice parameternya, itu adalah A. Jika sel primitif sumbu-sumbunya dinyatakan oleh vektor A1, A2, dan A3, sel konvensional sumbu-sumbunya biasanya dinyatakan oleh X, Y, dan Z. Makanya di sini nanti X,
X, Y, dan Z. Gitu. Jadi ini contohnya adalah sel satuan konvensional pada phase center kubik. Nah, sel primitifnya seperti apa? Ini contohnya sel primitifnya. Kalau misalnya konvensional unit sel keseluruhan sebagai satu phase center kubik, ini konvensional unit selnya. Terdiri dari titik-titik kisi di ujung-ujung sudutnya plus titik-titik kisi di sisi-sisinya. Ini sisi belakang ya, ini sisi kiri, sebelah sini, kemudian ini sisi atas. Nah, ini adalah phase center kubik secara unit sel konvensional atau sel satuan konvensional phase center kubik. Primitif unit selnya adalah yang kecilnya, yang terkecilnya. Yang terkecilnya dilihat dari mana? Dilihat dari jarak yang paling dekatnya. Kalau misalnya tadi phase center kubik itu adalah di sel satuan konvensionalnya disebut sebagai A, rusuknya, panjang rusuknya, berarti A itu dari sini ke sini. A doang ya, misalnya A doang gitu. Ya, A2, A. Oh enggak, dia harusnya enggak A per 2 dong. Akar A per 2 harusnya. Kalau misalnya kita sebut dari sini ke sini adalah A gitu, maka di sini ada yang namanya vektor kisi untuk primitif unit selnya, untuk sel satuan primitifnya, yaitu dari titik ini ke titik-titik tetangga terdekat si phase center kubiknya. Kalau dari sini, dari ini yang bagian belakang ya, ini adalah titik yang di bagian belakang. Tetangga terdekatnya itu siapa? Apakah dia? Bukan kan? Karena jaraknya sejauh A misalnya ini. Misalnya ini jaraknya 2 cm gitu. Terus kalau ke sini sama 2 cm. Tetangga ke yang sebelah sini juga sama 2 cm. Yang sini juga sama 2 cm. Yang paling dekat yang mana? Yang paling dekat ya ke bagian-bagian yang ada atom-atom yang ada di sisi-sisinya. Ini adalah sisi sebelah belakang gitu ya. Belakang kiri, ini belakang kanan, kemudian ini bagian bawah. Pasti jarak dari sini ke sini itu lebih dekat daripada jarak dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Harusnya jarak dari sini ke sini berapa ya? Jarak dari sini ke sini adalah setengah dari diagonalnya ini kan? Diagonal, bentar. Iya, dia nulisnya di situ A. Diagonal sisi. Masih ingat nggak diagonal sisi itu besarnya seberapa? A1 mana sih A1? A1. Ini A1, ini A2, ini A3. Berarti kalau misalnya ini adalah X, Y, dan Z, ini adalah karena dia pakai vektor satuan yang bisa. Dia berarti setengahnya si A, ini kan A itu kan dari sini ke sini ya. Setengahnya A diproyeksikan ke X dan Y. Makanya A per 2 dikali dalam kurung vektor satuan X ditambah vektor satuan Y. Gitu. Yang besarnya nanti sebenarnya harusnya kalau misalnya kita membuat nilainya gitu ya, besarnya itu sebenarnya akar A per akar A per 2 ya. Akar A per 2 karena kalau misalnya diagonal sisi itu Bukannya A akar 2, Bu. Akar 2A ya, akar 2A, ya nggak sih? Iya, Bu, kalau 2 Pakai Pitagoras kan, berarti kan A kuadrat tambah A kuadrat, berarti kan 2A kuadrat, terus diakarin kan, berarti A akar 2, A akar 2. Akar 2. Ya, berarti XY-nya nanti kalau misalnya kita buatkan ini 1 tambah 1, kemudian cari nilainya,
dia harusnya menjadi akar 2 gitu. Akar kan Z. Yang A3 ini punyanya X dan Z. Makanya di sini Z topi ditambah X topi. Gitu. Nah, ini yang kotak di tengah ini adalah sel satuan primitifnya. Volume paling kecilnya. Gitu. Jadi berbeda ya antara yang konvensional dengan yang primitif selnya. Nah, kalau yang BCC ini, kalau BCC berarti kan dia jarak terdekatnya yang mana? Dari titik ini ke atom yang di tengah-tengah, ke titik yang di tengah-tengah. Makanya yang jadi vektor kisi itu adalah ini, A1, A2, sama A3 dengan tetangga-tetangganya. Dengan dua kubus tetangganya. Besarnya berapa? Berarti dia kan diagonal ruangnya. Kalau diagonal ruang berarti akar 3 ya? A akar 3. Kalau misalnya rusuknya A, berarti A akar 3. Iya. Jadi makanya di sini setengah dikali proyeksinya aja. A1 ini di sini ya. A1 di sini berarti proyeksinya adalah X, Y, sama negatif Z. Karena dia ke bawah. Gitu. Kalau yang A2 ini proyeksinya kemana? Y positif, X-nya negatif, karena di bagian ini kan bagian depan X ya. Berarti bagian ke sana, bagian ke belakang itu negatif. Makanya negatif X, positif Y, sama positif Z. Kalau yang A3, ini berarti positif X, negatif Y, sama positif Z. X min Y plus Z. Kalau misalnya kita cari besarnya, berarti di sini sebenarnya akar 3 per 2. A gitu ya. Karena rusuknya sebesar A. Yang ini juga sama, A akar 3 per 2. Yang ini juga A akar 3 per 2. Nah, konvensional unit cell-nya yang mana? Ya yang secara umum gitu. Ini X, Y, Z. X, Y, Z. Tapi kalau misalnya kita hitung secara keseluruhan, kalau yang konvensional itu terdiri dari 2 titik kisi. Kalau yang primitive unit cell, kalau misalnya kita hubung-hubungkan gitu, ini totalnya nanti akan adalah 1 ya tadi ya, 1 titik kisi, begitu. Oke, itu adalah sel satuan dan sel konvensional. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu baru 3 ya. Baru 3 kubik. Simple kubik, body center, sama phase center. Nah, ini adalah yang sel, masih kelanjutannya sel satuan. Sel satuan dan akibatnya seluruh kisi seluruhnya ditentukan oleh 6 konstanta kisi. Ada nanti yang ada vektor kisinya itu ada A, B, C dengan sudut-sudutnya adalah alfa, beta, dan gamma. Nah, nanti bentuk-bentuk struktur kristal itu bergantung pada nilai A, B, C dan nilai alfa, beta, gamma. Oke. Nah, baru sampai sini paling sel satuan. Nanti lanjutannya adalah masih membahas sel satuan primitif dan vektor. Lalu menentukan sel primitif menggunakan metode Wigner-Seitz. Ini mah gampang, ada di buku